Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Apa kabarnya Bu Utami? Kabarnya alhamdulillah baik, Pak Dodi. Iya. Gimana ini Bu Utami? Kemarin kan kita sudah ketemu nih, sudah ngobrol sekilas. Karena waktunya tidak tepat, maka hari ini kan kita bisa diskusi lagi nih. Kira-kira ada apa ini Bu? Apa yang ingin disampaikan Bu Utami? Iya, Pak Dodi, ini kan berkaitan dengan tugas-tugas tambahan yang saya terima atau yang harus saya kerjakan. Itu kok akhir-akhir ini saya itu merasa lelah sekali ya, Pak Dodi ya. Karena saya di situ saya sudah memegang tugas tambahan sebagai wali kelas, kemudian saya sebagai Kagudep, sekaligus saya juga membina pramukanya, kemudian saya pembina FLS 2N 2 cabang lomba, kemudian untuk kegiatan lomba-lomba pramuka juga saya yang pegang. Saya kok akhir-akhir ini merasa lelah ya Pak Dodi ya? Wah, luar biasa ternyata Bu Utami ya, tugasnya begitu banyak gitu ya. Beban yang diberikan itu benar-benar membuat apa ya, harusnya membuat semangat gitu ya, Bu, ya, tapi ternyata, membuat lelah gitu ya, Bu, ya. Iya, nah Iya, Kak. kira-kira iya, Bu, Ya. rencananya apa ini, Bu, dari masalah yang tadi Bu sebutkan karena lelah dan sebagainya, atau rencana apa yang ingin dibuat dalam pertemuan kita kali ini, Bu? Iya Pak Dodi, saya ingin ada teman untuk share, untuk permasalahan saya hadapi. Saya juga ingin ada solusinya nanti seperti apa ya Pak Dodi untuk membantu pekerjaan saya biar bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kegiatan-kegiatan tadi, Bu, kayak wali kelas, pembina, lalu ada sebagai pembina FLS 2SN itu ya, Bu, ya? Ya. Terkait dengan itu, apakah memang sangat maksudnya memberatnya itu dalam konteks bahwa semua kegiatan itu apakah dilakukan dalam bersamaan atau mungkin memang sudah sangat-sangat mendesak untuk tidak gitu ya Bu ya, tidak aduh banyak sekali misalnya gitu. Iya Pak Dodi, terutama untuk yang FLS 2N, itu kan kita targetnya kan di bulan April itu kan sudah ada lomba-lomba lagi dari semua cabang. Nah, terutama yang saya pegang itu musik tradisi sama tari kreasi Lampung itu paling tidak harus digarap itu paling lambat Januari harus sudah digarap lagi, Pak. Dan itu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang saya harus melaksanakan program sesuai jadwal dan sebagainya. Oke. Jadi benar-benar kegiatan itu bersamaan ya Bu ya. Iya Pak Dodi, bersamaan. Hmm. Nah, kira-kira Bu perkiraan gitu kan ya Bu, maksudnya perkiraan apakah dengan adanya beban atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tadi FS2SN untuk lomba yang akan dilaksanakan dekat ini, apakah ada rencana, Bu? Rencana atau pencapaian yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ibu? Iya Pak Dodi, sebenarnya saya ingin itu tercapai, tapi saya juga ingin ada kolaborasi dari rekan-rekan sejawat yang mungkin bisa memegang dari beberapa bagian tugas saya yang bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan saya itu Pak Dodi. Hmm, rekan-rekan ya Bu ya, istilahnya berkolaborasi dengan rekan yang memang benar-benar bisa membantu gitu ya keberhasilan dari kegiatan itu ya Bu ya. Betul Pak Dodi, iya. Hmm. Apa mungkin ada pandangan Bu Utami, kira-kira rekan sejawat eh, siapa atau mungkin rekan sejawat dalam komunitas lain atau mungkin di sekolah atau mungkin bagaimana gitu sehingga benar-benar menurut Bu Utami rekan sejawat itu benar-benar bisa gitu kan bisa membantu Bu Utami dalam menyelesaikan atau tujuannya tadi ya Bu ya bisa FLS 2S ini tetap menang atau tetap mendapatkan prestasi yang terbaik. Iya Pak Dodi, kalau saya sih, memandang ada beberapa rekan yang, istilahnya kekuatan di SMP kami itu
adalah beberapa 2 atau 3 rekan yang, mampu untuk melaksanakan tugas yang mengambil alih di bagian FLS2N, mungkin ambil salah satu bidang, mungkin di tari kreasi Lampungnya mungkin Pak Dodi, ada teman yang bisa sekiranya menurut saya bisa membantu. Hmm, Berarti rekan itu punya tingkat keberhasilan yang maksudnya begini Bu, tingkat keberhasilan itu kayak oh rekan sejawat yang Ibu pilih itu benar-benar dia memang mengetahui atau menjawai tentang nantinya di FLS2SN salah satunya yaitu musik tadi ya Bu. Iya, di tari kreasi. Kalau menurut saya sih ada di level 7 Pak Dodi, untuk Hmm. keberhasilan dari nanti prestasi yang kita dapatkan. Berarti rekan sejawat yang benar-benar sudah pandangan dari Bu Utami itu benar-benar sudah sering sekali ya Bu, maksudnya dilihat bagaimana potensinya, bagaimana kemampuannya gitu ya, sehingga Bu Utami bisa memberikan poin 7 keberhasilan untuk si rekan ini nantinya bisa membantu Bu Utami ya. Iya Pak Dodi, Nah, ya, ada di level itu Pak Dodi ya. nah kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu rencanakan untuk aksi nyata ini sehingga apa yang memang tadinya Ibu rencanakan itu benar-benar tujuannya tercapai. Iya Pak, dengan keadaan kawan tadi sudah di level 7, saya berharapnya ada di level 9 atau 10 sih Pak, karena, selama ini yang kita kejar adalah prestasi terbaik. Nah, saya menginginkan begini ya Pak Dodi ya, apa saya menghadap kepala sekolah ya Pak Dodi ya, untuk menyampaikan hal ini, supaya cepat, diberi tindak lanjut untuk memegang, bidang yang tadi saya tidak mampu laksanakan. Hmm. Untuk itu Bu, tugas yang diberikan itu kan memang sudah wewenang dari pihak manajemen ya Bu ya, salah satunya kepala sekolah gitu kan. Mungkin kalau memang tujuan yang tadi ingin Ibu capai dengan bisa berdiskusi langsung ke kepala sekolah dan menurut Bu Tami itu benar-benar baik, bisa mendapatkan gambaran atau ya setidaknya memberikan alternatif tadi gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Itu kira-kira Bu tingkat keberhasilannya terhadap pandangan itu Ibu sudah yakin bahwa Ibu benar-benar bisa memberikan tanggung jawab yang tadinya diberikan kepada Ibu, tiba-tiba tanggung jawab itu harus diberikan kepada rekan sejawat, dan apakah Ibu punya komitmen sehingga benar-benar tanggung jawab yang tadi diberikan itu Bu Utami tidak merasa kecewa apapun hasilnya nanti gitu ya Bu ya, atas apa yang dibantu oleh rekan sejawat tadi. Iya. Iya, Pak, keinginan saya sih begini, Pak, saya ingin menghadap kepala sekolah, saya, menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Artinya biar semua berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, artinya kolaborasi mungkin itu penting, dan saya memandang rekan saya itu mampu. Tapi kalau tadi misalkan kita ada di level 7 yang saya sampaikan, sedangkan harapan kita ada di level 9 dan 10, saya masih mau kok, Pak, membantu rekan saya tersebut untuk bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Saya bisa masih mendampingimu, saya masih bisa, diajak untuk berdiskusi, bagaimana nanti, menyusun tarinya, kemudian, eee, budaya lokal apa yang mau kita angkat, saya masih mau sih, Pak, membantu rekan itu. Berarti Bu Utami yakin sekali ya bahwa rencana yang akan disampaikan kepala sekolah dengan Ibu menawarkan yaitu salah satunya rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa istilahnya berdiskusi, serta Bu Utami punya komitmen bahwa apa yang nantinya terjadi selama proses itu benar-benar Bu Utami tetap terbuka kepada rekan sejawatnya dan itu benar-benar membuat Bu Utami lebih rileks mungkin ya Bu ya apa yang Ibu ingin lakukan tadi gitu. Betul, mungkin saya akan lebih merasa nyaman, ada kawan kolaborasi, ada kawan untuk diskusi, ada kawan untuk, bisa berbagi tugas, bisa, melaksanakan latihan dengan, terjadwal dengan baik. Artinya kolaborasi itu saya merasa sangat
perlu, Pak, sangat penting menurut saya. Ibu. Baik, berarti tidak ada kendala ya Bu ya dengan apa yang tadi Ibu persiapkan dari rencana yang telah dibuat untuk istilahnya mengurangi rasa lelah Ibu terhadap semua beban yang tadi diterima, tanggung jawab yang diterima, sehingga nantinya adanya kolaborasi dengan rekan sejawat yang menurut Bu Utami itu benar-benar bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensinya sehingga nanti tetap bisa mempertahankan apa yang sudah ada atau sudah, keberhasilan yang sudah diberikan di FLS 2SN salah satunya, mungkin di pembinaan lain, sehingga nanti tetap bisa memberikan hasil yang maksimal dengan kolaborasi yang Ibu Utami berikan ya, Bu, ya? Iya, Pak, ketika nanti saya menghadap kepala sekolah, terbuka dengan, keadaan yang sebenarnya, kemudian saya mengajak rekan sejawat untuk bisa menghadap bersama kepala sekolah, kita niatkan untuk kolaborasi dengan baik, saya rasa, itu bukan jadi kendala, Pak, malah justru memperkuat tim kita untuk bisa mencapai prestasi yang kita harapkan. Wah, luar biasa ini, Bu. Kalau misalkan berhasil gitu ya, Bu, ya, berarti, Bu Tami benar-benar bisa membuka lembaran baru nih, istilahnya bisa bisa membuat generasi penerusnya gitu kan ya? Nah, itu yang Gitu, diharapkan, Pak. Jadi ada generasi penerusnya, kemudian itulah tim yang lebih kuat lagi gitu, Pak, harapannya. iya. Nah, misal Bu Utami, kalau misalkan apa yang tadi Ibu sampaikan terhadap tujuan gitu kan, ada Bu cadangan lain kalau kalau misalkan kepala sekolah benar-benar tidak setuju karena harus tetap Bu Utami sebagai pembinanya gitu kan, dengan kondisi apa tuh sudah dipersiapkan oleh Bu Eee, Utami. saya saya mencoba mempersiapkan, artinya dengan kepala sekolah bukan saya lepas tangan, bukan saya tidak mau memegang, hanya, saya ingin ada tim yang bisa menguatkan saya, itu aja sih, Pak. Jadi, saya juga tidak akan bicara dengan kepala sekolah, saya akan mundur, tidak. Artinya ada kawan yang memegang yang nanti pembagian tugasnya bisa kita atur gitu, Pak. Jadi berjalan lancar, enak, hasilnya maksimal gitu, Pak. Bagus ini berarti Bu, Tami punya tujuan untuk ke depannya. Itu tadi ya Bu ya, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada rekan sejawat untuk benar-benar bertanggung jawab atas apa yang bisa dilakukan oleh mereka dengan komitmen, dengan tujuan, dengan kompetensi yang mereka miliki. Sehingga saya rasa berkolaborasi itu adalah salah satu bagian hal yang luar biasa untuk kemajuan dari apa yang Bu Utami rencanakan dalam tujuan kolaborasi ini tadi. Iya, Pak Dodi, harapannya seperti itu. Kalau ini terwujud, alhamdulillah, saya senang sekali pastinya. Ah lah. Oke, gimana Bu perasaannya sudah tidak lelah lagi? Sudah terkurangi lelahnya, Pak Dodi. Alhamdulillah. Oke Bu, ya rencananya kapan ini Bu mau ketemu kepala sekolah sehingga kan lebih plong lagi nantinya pastinya. Rencananya secepatnya, Pak, karena ini kita sudah di Desember, paling tidak, Januari jadwal kita sudah jadi, progres kita sudah jalan. Begitu, Pak Ah, Dodi. luar biasa semoga berhasil Bu Tami ya. Iya, Lalu Pak Dodi. kolaborasinya nanti bisa tetap mempertahankan bahwa apa yang ada di sekolah ini terkhusus untuk FS2SN-nya itu tetap bisa mengharumkan nama SMP kita. Gitu ya Bu Tami Iya, ya. terima kasih, Pak Dodi. Itu, Atas oke. sangat bermanfaat buat saya loh. Sama-sama Bu, semoga tetap tersenyum ya Bu ya. Semangat, selalu tersenyum. Oke, cukup Bu, apa mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih banyak, Pak Oke, Dodi. baik Bu. Baik Bu, kalau sudah, karena saya ada kegiatan lain Bu, mungkin, nanti kalau misalkan ada yang bisa didiskusikan lagi, kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain ya Bu Tami ya. Baik, Pak Dodi, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, bisa dimulai Bu? Bisa ya? Oke, iya Bu, silakan Bu.
Assalamualaikum Pak Dodi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, siang. Ih, kenapa ini? Kok kayaknya nggak semangat banget hari ini? Biasanya tuh kalau ngejawab salam semangat loh, sambil senyum, sambil ceria. Ini kok agak kelihatan gimana gitu, kayak agak risau, kayak agak ada sesuatu mungkin Pak Dodi? Iya Bu, agak pusing Bu, agak ya banyak sekali masalah-masalah yang muncul, yang timbul gitu ya Bu. Apalagi tadi di hari ini Bu, ada satu hal yang ya begitulah Bu. Gimana ini, apa itu? Hal apa itu yang buat Pak Dodi agak risau, kemudian jadi pikiran Pak Dodi? Iya, jadi gini Bu, saya itu lagi cari solusi gitu loh Bu atas masalah yang saya hadapi hari ini. Jadi hari ini itu saya masuk kelas Bu ya, di kelas 12 IPA gitu kan. Kebetulan kan hari ini juga sekaligus karena saya masuk di kelas binaan saya ngobrol gitu kan pas di jam terakhir sebelum saya tutup pembelajaran, siswa itu ada curhat gitu Bu terkait dengan apa yang mereka rasakan saat-saat ini. Anak-anak itu curhat gimana Pak Dodi? Apa yang Iya Bu, mereka jadi yang sampaikan? iya, jadi yang pertama itu Bu terkait dengan masalah penilaian dari mata pelajaran sendera tari Bu. Mungkin kan kita tahu ya Bu masalah penilaian gitu kan, apalagi bicara tentang sendera tari. Mereka itu mengeluh Bu. Yang pertama penilaian itu dilakukan dengan penampilan yang menggunakan properti, menggunakan alat banyak gitu lah Bu ya, terus menggunakan kostum yang setidaknya benar-benar dari masalah budgetnya, dari masalah persiapannya, dari bagaimana menampilkan sendera tarinya itu sendiri, bagaimana mereka membuat koreo gitu kan. Bahkan semua itu kayak siswa menyatakan pokoknya kalian gitu kan. Jadi gurunya ini benar-benar tidak memberikan solusi terhadap apa yang terjadi atau apa masalah yang muncul tadi itu, Bu. Salah satunya keberatannya adalah biaya tadi, Bu, terlalu besar untuk mempersiapkan itu semua. Oh, jadi gitu Pak Dodi. Jadi anak-anak itu merasa kalau penilaian dari sendera tari itu selain biaya, kemudian waktu, properti, dan semuanya itu ternyata mungkin memberatkan anak-anak itu ya Pak Dodi ya. Nah, Iya, terus Bu. ini Pak Dodi gimana nih dari obrolan kita ini? Pak Dodi tujuannya ingin gimana Pak Dodi? Saya sih pinginnya ya Bu, rencana yang dilakukan oleh guru mapel Sendatari itu terhadap penilaian, kita tahu ya Bu ya, namanya penilaian memang harus tetap dilakukan ya. Tanpa penilaian ya nanti siswa tidak dapat mendapatkan nilai untuk hasil akhir itu sendiri. Tapi setidaknya ya tidak membebani gitu Bu. Bahasa membebani itu ya kalau latihan oke lah misalkan gitu. Tapi latihan kan mungkin menurut saya bisa di jam-jam mapel atau di jam mapel tersebut gitu Bu. Jadi tidak memakan waktu di luar jam mapel. Untuk masalah biaya misalkan kita bisa lah Bu ya. Kalau masalah biaya itu misalkan kenapa sih tidak menggunakan kostum sekolah saja? Toh ini kan hanya penilaian gitu ya Bu ya. Bukan untuk menampilkan istilahnya ini lomba atau ini saya apa istilahnya kayak kelas meeting dan sebagainya. Ini hanya batas penilaian saja gitu. Jadi penilaian tetap tapi tidak membebankan masalah waktu, tidak membebankan masalah biaya gitu. Jadi apalagi kalau masalah biaya, orang tua Bu, sampai sampai saja orang tua WA, "Bapak ini gimana?" gitu kan. "Masa Iya. anak kami harus mempersiapkan ini hanya karena waktu penilaian saja harus besar biayanya." Kan sudah melibatkan orang tua kan berarti Bu. Iya Pak Dodi, baik Dodi. Tadi kalau dari mungkin masalah biaya, masalah properti, kemudian sampai memberatkan anak-anak, sampai orang tua sampai WA seperti ini, dan keinginannya Pak Dodi mungkin lebih ke hal tersebut bisa meringankan siswa, tetapi penilaian tetap berjalan. Apakah Pak Dodi Iya punya Bu. solusi Pak Dodi untuk mengatasi yang kita bahas ini Pak Dodi, tentang keresahan anak-anak ini Pak Dodi?
tadinya itu Bu, saya mau langsung ngomong dengan guru mapel yang bersangkutan gitu. Tapi kok saya khawatir ya Bu ya, khawatirnya itu kalau saya langsung ngomong berdua dengan guru mapel tersebut itu seolah kayak menjas. Dan fungsi saya di sini kan hanya sebagai guru bina atau wali kelas gitu ya Bu ya. Jadi saya tuh kayak masih ada rasa-rasa nggak enak lah gitu Bu. Toh ini kan wewenang memang masalah penilaian wewenang dari guru mapel gitu kan. Tapi kalau sudah bersangkutan dengan siswa atau mungkin ini bisa dijadikan sebagai alternatif saya untuk membantu mereka. Tapi kalau misalkan ya Bu, saya langsung kepala sekolah atau langsung ke manajemen, enak nggak ya? Menurut saya tuh kayak kok tidak diselesaikan dulu oleh guru mapel, tiba-tiba langsung ke manajemen gitu. Jadi saya tuh dari tadi itu pusingnya gitu loh Bu. Saya tuh mau kemana? Ke manajemen dulu atau ke guru bina dulu gitu loh Bu. Iya, sekarang kalau menurut Pak Dodi tuh, lebih nyamannya, kemudian, bisa berjalannya yang Pak Dodi mau tadi, yang Pak Dodi inginkan, tetapi tidak membuat perasaan kawan atau guru mapel tersebut tidak nyaman, kemudian bisa tersampaikan dengan kepala sekolah dengan baik, solusi apa yang akan Bapak lakukan, Pak, untuk ini? Ya, sebenarnya mungkin kalau saya tadinya ya Bu ya, rencana saya kalau mau ngomong sama guru mapel langsung gitu kan, saya itu berencana untuk mungkin bernegosiasi gitu kan ya Bu ya. Saya sebagai orang tua wali kelas gitu kan, orang tuanya mereka menyampaikan aspirasi dari orang tua yang merasa keberatan dengan terutama masalah dana tadi gitu kan, sehingga benar-benar memberikan alternatif yang menurut saya dengan diadakannya penilaian secara apa ya, manual atau tetap diadakan gitu kan, tapi tidak menggunakan kostum yang begitu membebani, lalu tidak menggunakan properti yang begitu harus mengeluarkan biaya juga gitu kan, tapi dengan sederhana saja. Menurut saya sih itu mungkin lebih efisien gitu Bu, kalau langsung ke guru mapel karena istilahnya langsung gitu ya Bu ya. Tapi kekhawatiran saya itu tadi Bu, saya tidak merasa kok nggak enak gitu kan menyampaikan langsung kepada guru mapel seolah nanti saya kayak apa ya, Bu, ya, istilahnya, "Eh, ini kan penilaian hak saya," gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan saya tadi pingin ngomong langsung kepada manajemen itu kayak kok tidak ada guru mapelnya, apa bisa nanti menjas langsung gitu ya, Bu? Maksudnya menjasnya itu kayak hanya ngomong sama manajemen, lalu nanti apakah manajemen itu menyampaikan kepada guru mapel gitu kan. Nanti saya diomong di belakang lagi, Bu, tanpa ada di depan dia, kan ya, Bu, ya? Mhm. Selain dari Dodi ketemu dengan guru mapel langsung atau langsung ke manajemen, mungkinkah ada rencana Pak Dodi untuk langsung berkolaborasi, langsung bertemu bersama, memecahkan masalah, mencari solusi yang lebih efektif gitu Pak Dodi mungkin? Dari Pak Dodi ada rencana ke arah situ Apa Pak Dodi? saya maksudnya minta waktu dengan manajemen gitu ya, Bu, ya? Maksudnya minta waktu dengan manajemen, lalu ada guru mapel juga, lalu mungkin ada siswa yang merasa mungkin terbebani, kita duduk bareng, ngobrol bareng gitu kan ya, mungkin di ruang apa, di ruang meeting atau di ruang sekolah gitu ya, Bu, ya. Sehingga di situ ada manajemen, ada saya sebagai aspirasi yang disampaikan tadi orang tua, lalu ada guru mapel, lalu ada siswa yang merasa mungkin keberatan dengan apa yang bisa disampaikan kepada guru mapel bahwa mungkin ya Bu ya, dengan siswa itu curhat kepada saya masalah ini kan dia mungkin mau ngomong sama guru mapel langsung itu kayaknya aduh takut Pak gitu kan. Kita siapa? Mungkin gitu ya Bu. Jadi mungkin Iya. rencana alternatif saya yang kayaknya lebih cocok itu mungkin ya Bu ya untuk benar-benar bisa berkolaborasi berdiskusi menyelesaikan masalah itu kali ya, Bu, ya? Iya Pak Dodi, yang disampaikan Pak Dodi mungkin lebih menurut saya lebih efektif ya dengan Pak Dodi tadi, rencana Pak Dodi mau, ketemu dengan manajemen, tapi bersama dengan guru mapel dan siswa yang, merasa keberatan dengan tugas-tugas yang melibatkan, properti, biaya, dan tari atau tata gerak yang dia buat sendiri dan sebagainya, untuk mendapatkan solusi yang, siswa merasa nyaman, kemudian gurunya juga tidak terbebani dengan WA siswa WA orang tua,
saat mereka keberatan dengan properti yang banyak, biaya yang mahal. Nah, nanti mungkin akan, ditemukan satu titik di mana ada kegiatan pengganti yang lebih mungkin budget murah, tapi efisien, tidak mengurangi nilai dari yang dimaksud oleh guru mapel itu, Pak Dodi. Iya Bu, karena gini juga sih Bu, mereka juga membandingkan gitu loh Bu, membandingkan antara mapel yang diajar oleh guru tersebut dengan mapel yang diajar oleh guru lain. Gimana tidak gitu ya Bu ya, kelas 12 ini kan terbagi menjadi dua nih ya di kegiatan senderanya. Ada sendera tari dan ada sendera melukis gitu ya Bu. Jadi yang sendera tari ini seolah kayak besar banget, tapi yang satunya yang melukis itu ya tidak terlalu besar gitu dengan biaya yang mungkin hanya menggambar selesai gitu kan. Apalagi buku gambar lah Bu ya gitu kan. Tapi kalau sendera tari ini benar-benar kok waktunya, kok biayanya gitu ya Bu ya. Mungkin dengan alternatif Iya, yang tadi sih cocok sih kayaknya sih Bu menurut saya. Saya mungkin bisa benar-benar menyampaikan aspirasi dari orang tua langsung di depan guru mapel, didampingi oleh siswa yang bersangkutan, lalu ada tim manajemen yang mungkin nanti bisa memberikan keputusan terhadap apa yang disampaikan kita di dalam diskusi, sehingga benar-benar kayaknya ini bisa lebih cocok daripada tadi ya Bu ya, saya nemuin guru iya, mapel Pak kok Dodi. nggak enak, saya nemuin manajemen soalnya nanti takutnya nggak disampaikan sama guru mapelnya gitu. Iya. Iya. Pak Dodi, jika, tadi yang akan disampaikan Pak Dodi untuk pengganti kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih efektif, tanpa mengurangi nilai itu, kalau kita bicara level 1 sampai 10 kekuatan dari, eee, pengganti kegiatan-kegiatan yang lebih murah dan efisien itu ada di level berapa ya Pak Dodi? Untuk keberhasilan dari, tujuan yang akan dicapai, tetap mendapatkan nilai seni yang bagus? Kalau saya sih Bu, tadi berpikirnya begini Bu, di dalam diskusi nantinya itu tetap penilaian dilakukan gitu kan ya dengan tujuan yang sama yaitu sebenarnya tari, tapi siswa itu benar-benar diberikan kebebasan terhadap apa yang mau dilakukan oleh siswa tersebut gitu Bu ya. Misalnya tidak dikekang lah dengan istilahnya oh harus tampil dengan kostum seperti ini, harus tampil dengan properti ini misalkan gitu kan. Tapi benar-benar siswa itu biarkanlah berkreasi, biarkanlah berkreativitas gitu ya. Lalu cara penyampaiannya pun tidak harus ditonton misalkan di aula atau di pendopo gitu harus ditonton oleh banyak orang dan sebagainya. Kenapa tidak kita misalkan biarkan mereka itu membuat dalam bentuk video, mereka biarkan membuat dalam bentuk apapun mungkin. Sehingga Iya, kalau misalkan dalam bentuk video gitu ya Bu ya, kan tidak hanya ditonton di sekolah saja kan Bu ya, tapi bisa ditonton oleh sekolah-sekolah lain gitu kan. Nah, saya betul. pikir itu tadinya seperti itu gitu, Bu. Jadi nanti Mmm, alternatif yang diberikan itu udah biarkan sajalah siswa berkreasi, siswa punya kreativitas, siswa bisa menunjukkan minat bakatnya, tidak terlepas dari masalah penilaian, tapi yang dilakukan adalah senda tarinya pun atau penilaian itu tetap muncul gitu kan. Nah, saya rasa kalau iya, misalkan emang itu imbang ya Bu ya, imbang terhadap apa yang dipikirkan oleh guru mapel sih mungkin bisa sih Bu ya level level ya 7 8 lah Bu ya. Sehingga saya yakin bahwa dengan zaman zaman siswa sekarang Bu ya, zaman betul sekali, iya. zaman generasi Z. Generasi Z Pak Dodi, sudah teknologi gitu ya Bu ya. iya Pak Dodi, benar Gitu. sekali Pak Dodi, iya, dengan kekuatan siswa, kreativitas siswa, anak kita itu, benar yang dikatakan Pak Dodi ya, artinya bisa mencapai level yang Bapak maksud tadi. Nah, untuk mencapai, level itu Pak Dodi, rencana Pak Dodi untuk, melaksanakan atau menyampaikan apa yang Pak Dodi ingin sampaikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan membawa siswa itu kapan Pak Dodi? Mungkin kayaknya sih cepatnya Bu, karena siswa siswa menyampaikan bahwa penilaian sendera tari ini kan cukup apa maksudnya waktunya kan sebenarnya masih panjang ya Bu ya. Karena ini baru Mhm. masuk ke materinya dan kemarin disampaikan oleh siswa juga katanya akan ditampilkan setelah penilaian akhir semester. Dan ini baru mau masuk di setelah tengah semester. Jadi kayak saya rasa masih ada waktu 4 bulan
sebelum mubazir saya pikir Bu. Saya pikir makanya dari tadi tuh pikir, aduh saya tuh kok pusing amat mikir ini gimana solusinya gitu kan. Jadi saya rasa dengan secepat mungkin sebelum sebelum siswa sudah menyiapkan menyiapkan alat-alatnya dan sebagainya, terus sudah mempersiapkan sih saya rasa minggu-minggu hari apa ya secepat ini lah Bu. Mungkin besok kayaknya rencananya pingin pingin ketemu langsung gitu dengan manajemen tapi ya itu tadi meminta dalam diskusi tadi itu ada ya itu ya Bu ya ada guru mapelnya ada siswanya ya Bu ya gitu. Iya, Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, kalau semakin cepat akan dilaksanakan Pak Dodi mungkin akan semakin baik karena, solusinya akan segera ditemukan walaupun mungkin masih ada jeda waktu 4 bulan. Tetapi kalau lebih cepat akan lebih baik justru, anak-anak akan bisa membuat kreasi lebih lagi dari yang ini. Kemudian Pak Dodi, bagaimana dengan, komitmen Pak Dodi untuk apa yang akan dilakukan Pak Dodi? Eee, Bagaimana penilaian itu tetap berlangsung, kemudian anak-anak tetap berkreativitas tinggi dan mendapatkan hasil yang baik, siswa merasa nyaman, kemudian wali murid juga tenang. Bagaimana tanggung jawab dan komitmen yang akan Pak Dodi lakukan untuk hal ini, Pak Dodi? Kalau untuk ke guru mapel Bu mungkin komitmen saya ya memang masalah penilaian itu hak gitu ya haknya guru mapel saya tidak akan ikut campur walaupun nanti misalkan dengan ide yang tadi saya sampaikan yaitu meminta bahwa penilaian itu diberikan kebebasan kepada siswa gitu kan. Sehingga benar-benar memberikan, rasa bebas siswa dan gurunya juga benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan terhadap penilaian, gitu kan. Terus, saya tetap akan, mengecek bagaimana, apa ya, istilahnya siswa pun harus bertanggung jawab, gitu kan, atas keputusan yang nantinya diambil. Saya akan memantau kalau memang nanti benar-benar penilaian ini dilakukan gitu ya Bu ya, dengan cara mereka membuat rekaman tanpa properti yang benar-benar membebankan biaya dan sebagainya, saya rasa mungkin saya bisa membantu guru mapel ini dengan memantau apakah mereka benar menjalankan tanggung jawab itu. Selain itu kepada orang tua, ya saya rasa saya berkomitmen bahwa saya mencoba untuk mengantisipasi agar orang tua tidak mengambil keputusan yang salah satu pihak. Misalkan mungkin kan orang tua tahu ya Bu ya kalau sudah berkaitan dengan finansial itu datang ke sekolah, tiba-tiba demo gitu loh Bu. Itu yang benar-benar saya coba untuk berkomitmen bahwa saya akan mencoba untuk ya meredam itulah gitu loh Bu. Biar orang tua merasa ya hal yang kita buat ini benar-benar nantinya memberikan solusi yang terbaik. Saya tetap akan memantau untuk tanggung jawab mereka, Bu. Luar biasa sekali Pak Dodi kalau itu bisa terlaksana. Artinya, semua bisa berjalan dengan baik, siswa juga merasa nyaman, wali murid merasa nyaman, gurunya tetap bisa punya hak memberikan nilai sesuai dengan, tupoksinya, kemudian kepala sekolah juga nyaman dengan semua. Saya rasa ini bisa dilaksanakan dan Pak Dodi sudah tidak perlu galau lagi kalau ini sudah terlaksana, karena kan anak-anak bisa Bapak pantau, bisa dilihat mereka mengekspresikan apa yang mereka mampu dengan biaya yang terjangkau. Kemudian mungkin anak-anak bisa mengeksplor segala sesuatunya bahkan dari yang kadang, dari hal-hal barang-barang tidak ternilai, bisa dibuat properti yang sangat luar biasa loh Pak Dodi, kalau kita pantau, kalau kita beri arahan seperti yang Pak Dodi sampaikan. Luar biasa sekali Pak Dodi itu. Apalagi kalau sampai di share-share di YouTube, di-subscribe, Betul gitu ya, Bu, sekali. ya. Itu kayaknya menurut saya Ya, teknologi saat ini luar biasa pokoknya, Bu. Kenapa nggak keren memberikan sekali. kesempatan gitu kan. Itu. Iya, Pak. Pakaian tadi sekarang tidak harus dengan mahal, dengan bahan-bahan yang bagus, pernak-pernik yang mahal, bisa dengan barang-barang bekas pun, anak-anak bisa pakai. Kadang dengan batang-batang ranting yang kering, dengan daun-daun yang kering, yang kita susun ternyata bisa dijadikan properti pakaian tari asal disesuaikan dengan topiknya kan, Pak Dodi ya? Iya, Bu. Ih, luar Aduh, biasa ini, Bu. gimana ini Pak Dodi? Mhm. Tetap mengembangkan kompetensi siswa di abad generasi Z ya Bu ya. Siswa benar-benar diberikan ini gitu. Ah, mudah-mudahan Iya.
besok saya ketemu kepala sekolah atau manajemen, bisa diskusi, ide ini bisa diterima dengan baik, bisa, istilahnya tidak tidak dibully juga nanti sama guru mapelnya ya, Bu, ya. Kalau kita akan dibully Pak Rodi, harus semangat, nggak boleh lemes lagi kayak tadi, nggak Siap, boleh Bu, risau lagi ya. semangat. Iya, semangat semua semangat, Gimana Bu, Kak mudah-mudahan ibu Kakaknya ini bisa Pak Rodi, memberikan yang terbaik. sudah ada enakkah belum? Ya, mudah-mudahan Bu, kalau sampai ide ini benar-benar bisa terrealisasi, diskusi kita benar-benar bisa mendapatkan satu titik temu yang tadi saya harapkan dengan apa yang dirisaukan oleh siswa, atau saya bisa berkolaborasi juga kan tujuannya dengan apa kolaborasi atau diskusi dengan guru mapel juga mungkin ternyata idenya Pak Dudi bagus nih gitu ya Bu ya. Iya Pak Dodi, semangat harus sampaikan dan mudah-mudahan ini, bisa tercapai semua dan, Amin. tujuan dari yang Pak Dodi sampaikan juga bisa tercapai. Anak-anak tetap berkarya dengan luar biasa, mendapatkan yang terbaik, itu yang kita harapkan ya Pak Dodi ya. Iya Bu, amin. Nah, terima kasih banyak ini Bu Tami atas ngobrol-ngobrolnya ini. Akhirnya bisa mendapatkan satu titik ya Bu ya. Baik Pak Dodi. Iya Pak Dodi, mohon maaf saya setelah ini ada kegiatan itu, anak-anak tadi minta, diajarin cara membuat pakaian untuk fashion show dari barang-barang bekas. Jadi saya mohon izin dulu ya Pak Dodi ya. Ah, bisa contoh itu Bu besok siapa tahu bisa buat bantu-bantu ini di Tarinya. Oke. Buat ide juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Tami atas waktunya. Sama-sama. Baik Pak Dodi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.